Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim buat saudara-saudari semua sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang belum bisa membedakan kemuliaan seorang hamba Tuhan. Ada yang masih ngotot, kekeh, sampai mati-matian membela Habib tanpa melihat fakta dan kenyataan. Padahal berdasarkan kajian sudah jelas di Indonesia tidak ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Habib sampai para Habib itu bisa menunjukkan bukti kehabibannya, yaitu bukti silsilah yang tercatat nasabnya yang selama ini terputus, tidak terekam selama 650 tahun. Saudara-saudara kita yang kekeh dan ngotot membela Habib mati-matian itu selalu berdalil. Apa dalilnya? Katanya, Mbah Maimun Zubair bilang supaya menghormati para habaib. Mbah Maimun, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menghormati Habib dan belajar dari Habib. Para ulama dan kiai menghormati dan memuliakan Habib. Pengurus NU yang menangani masalah thariqah al-mu'tabarah, at-thariqah al-mu'tabarah adalah Habib juga. Nahdlatul Ulama di wilayah Jakarta itu didirikan juga atas izin Habib. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalimat-kalimat tersebutlah yang disampaikan untuk membela, meyakini Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW hanya semata-mata penghormatan yang diberikan kepada Habib oleh ulama-ulama kita itu yang dijadikan sebagai dalil untuk meyakini Habib itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu hanya keyakinan. Dalam hal yang fisik, yang bisa dibuktikan secara lahir, keyakinan semacam itu harus bisa dibuktikan. Sama halnya ketika saya mengatakan, saudara-saudara, di Bogor itu ada air terjun. Kalau saudara hanya percaya kepada omongan saya, maka Anda boleh dianggap sebagai iman. Nah, itu iman yang sebatas iman kulit saja. Tetapi kalau Anda ingin menjadi matang keimanannya, kepercayaan Anda terhadap omongan saya, maka Anda harus membuktikan, datangi ke sana, betul enggak di sana ada air terjun. Karena itu adalah omongan yang bisa dibuktikan di dunia. Jadi keyakinan yang bersifat dunia itu harus dibuktikan dengan indrawi. Berbeda kalau keyakinan yang bersifat gaib. Kita hanya percaya saja. Tapi kalau yang bersifat dunia, iman kepada keturunan Rasulullah itu harus dibuktikan di dunia. Nah, itu. Saudara sekalian, jadi ini harus difahami. Perintah menghormati dan perintah memuliakan Habib itu sama dengan perintah Allah kepada kita
untuk menghormati dan memuliakan semua manusia, anak keturunan Nabi Adam tanpa kecuali. Bukankah Habib itu juga manusia? Bukankah yang disebutkan tadi itu juga manusia? Habib A, Habib B, Habib C. Bukankah mereka itu adalah manusia? Maka betul semua yang didalilkan oleh saudara-saudara kita tadi dengan mengutip ucapan-ucapan para ulama dan para kiai. Namun saudara, jika yang dimaksudkan penghormatan di atas itu adalah penghormatan secara khusus, maka dalil-dalil tersebut yang tadi itu baru sepotong kalimat yang belum sempurna. Masih ada kalimat sifat lanjutan yang tidak disebutkan, yakni menghormati dan memuliakan Habib yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang beramal soleh, yang berkhidmah kepada nusa dan bangsa. Jadi ada kalimat sifat begitu banyak yang belum disebutkan dan itu menjadi kesempurnaan kalimat. Saudara, supaya lebih jelas, saya ilustrasikan contoh begini. Misalnya, saya punya santri. Lalu saya berikan uang kepada santri itu dan saya pesankan, Kang santri, nanti kalau ada orang datang, tolong uang ini berikan kepadanya. Kalimatnya ya, Kang santri, tolong uang ini nanti berikan kepada seseorang yang datang sebagai tamu saya. Santri yang cerdas tentu berpikir. Apa yang dipikirkan? Oh iya ya, tamunya Pak Kiai itu banyak. Ada tamu dari golongan preman. Ada tamu dari golongan bajingan. Ada tamu dari golongan petani. Ada tamu dari golongan pengusaha. Ada juga dari wali murid. Ada juga orang soleh. Ada juga orang yang selama ini sangat dekat dengan Pak Kiai. Nah, santri yang cerdas tentu akan memilih, oh ini pasti yang dimaksudkan oleh Pak Kiai memberikan uang ini adalah disampaikan kepada orang yang sangat dekat dengan Pak Kiai. Karena orang yang dekat dengan Pak Kiai ini adalah orang yang baik, yang soleh, yang selalu mendampingi, dan selalu setia kepada Kiai. Jadi saudara sekalian, begitulah orang yang cerdas dan punya pikiran. Artinya apa? Penghormatan secara khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang punya sifat khusus yang selama ini ya dihormati oleh kiai. Bukan diberikan kepada penjahat-penjahat tadi, pencoleng tadi, preman tadi, bukan. Nah, itu santri yang cerdas. Maka ketika Mbah Kiai-kiai menyebutkan tadi hormati Habib, itu adalah Habib-Habib yang mempunyai sifat-sifat yang terhormat. Bukan sembarang Habib. Itu santri yang cerdas. Beragama harus menggunakan akal, menggunakan pikiran, bukan emosi, dan bukan kepanatikan. Ad-dinu aqlun, la dina liman la aqlalah. Agama itu harus menggunakan akal. Tidak dianggap sebagai orang beragama kalau tidak menggunakan akalnya. Saudara sekalian yang saya hormati,
kemuliaan itu tidak ditentukan oleh nasab. Coba bayangkan betapa tidak adilnya Tuhan kalau kemuliaan itu ditentukan oleh nasab. Nah, kayak kita ini yang tidak punya nasab, bapak kita masih ingat, kakek kita masih ingat, tapi ke atasnya tidak tahu kita nasab kita. Jangan-jangan kita nasabnya dari Fir'aun. Bisa jadi dari Patih Gajah Mada atau Mojopahit. Itu tidak adil kalau kemuliaan ditentukan oleh nasab. Dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang tidak tahu nasab. Keturunan dari mana kita ini? Dari siapa kita ini? Dan betapa tidak adilnya Allah kalau surga itu hanya akan dihuni oleh orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah. Secara darah ya. Keturunan. Betapa tidak adilnya Allah kalau yang diberkahi hidupnya itu hanya orang-orang yang fanatik kepada dzurriyyah Rasulullah. Betapa zalimnya Allah kalau hanya memberikan berkah kepada orang-orang yang mencintai dan berkorban untuk Habib. Subhanallah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah maha suci dari sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Maka mari kita berpikir cerdas saudara-saudara sekalian. Ketika terbukti nasab para Habib di Indonesia ini terputus, yang berarti mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak berarti kita kehilangan kehilangan penghormatan kepada para Habib yang soleh, yang berilmu, yang berakhlak karimah, yang berkhidmah kepada nusa dan bangsa. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai derajat tinggi. Wali-wali Allah, guru-guru kita, dan pembimbing kita. Mereka memperoleh makom tinggi itu bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena cucu Rasulullah, tetapi karena ilmu, amal soleh, riyadhah, perjuangan, pengabdian, muhasabah, muhasanah, muraqabah, muamalah, mukasyafah, khidmah lil Islam wal muslimin, lil sya'bi wal watan. Karena itu jangan benturkan pencarian kebenaran tentang nasab para Habib dengan penghormatan kepada orang-orang yang luar biasa kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Kalau toh terbukti orang-orang yang luar biasa tersebut bukan termasuk dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tetap mengagungkan mereka dan memuliakan mereka. Mereka menjadi orang terhormat, memiliki makom derajat tinggi bukan karena nasab. Karena itu mereka sekalipun terputus nasabnya, terbukti tidak nyambung kepada Rasulullah, kita akan tetap hormat, tawadhu, ikut pengajiannya, ikut majelisnya, dan ikut fatwa dan nasihatnya. Mari kita berpikir saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.